Oke, shalom. Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, bahkan ada beberapa anak sekolah minggu yang memang rindu sekali katanya mau beribadah. Pagi hari ini tentu saja kita berada di dalam keadaan sehat walafiat, sehat maksimal hanya karena anugerah Tuhan. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena beberapa jemaat kita yang sempat terpapar tapi disembuhkan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang kembali ke pangkuan Bapa seperti yang mendapatkan kehormatan di tempat lain. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa memberi buah, menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersyukur sama Tuhan untuk semuanya itu. Dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan oleh karena jaringan ya. Oleh karena tren penurunan COVID di Indonesia semakin tajam, hampir setiap hari lebih banyak sembuh daripada yang terpapar. Dan juga dari spesimen yang diambil, kadang-kala ada yang 90 ribuan, 70 ribuan, hanya kalau hari Minggu itu berkisar 40 ribuan, dan yang terpapar itu 4 ribuan, 5 ribuan yang sembuh, 6 ribu, 7 ribu, 9 ribu. Ini semuanya karena berkat kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa program vaksinasi nasional ini memberi dampak. Pertama, memberi dampak psikologis, sehingga manusia atau orang Indonesia tidak lagi berada di dalam intimidasi ketakutan seperti ketika COVID ini di awal-awal atau di bulan Maret, April, Mei 2020. Sekali lagi semuanya karena doa-doa kita, dan Tuhan juga lihat bahwa kesabaran kita ya sudah teruji. Artinya 1 tahun. Pada waktu Maret itu tahun 2020, begitu banyak postingan yang dikirimkan melalui akun-akun media sosial tentang analogi atau sesuatu yang disamakan dengan peristiwa itu, bahwa Nuh aja di dalam bahtera mengalami isolasi mandiri 1 tahun katanya. Ada yang 1 tahun lebih, ada yang kurang dari 1 tahun. Dengan prediksi bahwa COVID ini akan berlangsung tidak sampai lama, paling hanya berapa bulan. Ternyata berulang tahun bulan ini, ya kan, untuk Indonesia. Berulang tahun, ulang tahun pertama. Kita berharap tidak ada ulang tahun kedua. Ya, ini yang kita imani bersama. Ya,
PCR. Nggak lama kok Pak, antigen itu paling 30 menit hasil udah keluar. Oke kalau gitu saya antigen aja mungkin hari ini. Oh jangan Pak, pada waktu Bapak berangkat udah angus. Karena cuma 2 kali 24 jam baru Garuda. Nah beginilah situasi keadaan yang harus kita ikuti. Gak boleh ngebantah, karena memang sudah sedemikian rupa. Oke, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan episode tentang keluarga yang saya sudah mulai pada hari Minggu yang lalu. Dan hari ini dilanjutkan agar supaya kita semakin memahami, mengerti tentang hubungan keluarga yang seimbang itu seperti apa. Karena di dalam keluarga itu ada yang namanya keseimbangan di dalam hubungan. Hari ini kita akan baca sama-sama atau kita akan mengikuti firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 20 dan ayat-ayat selanjutnya berkata sebagai berikut. Manusia itu memberi nama kepada segala tempat, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ingat, dalam konteks ini manusia itu baru satu orang, namanya Adam. Masih sendiri. Sehingga ketika dia melaksanakan tugas untuk memberi nama binatang-binatang yang ada, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya begini, rupanya kesendirian itu tidak baik. Butuh ada yang menolong, butuh ada yang mendampingi. Tetapi baik gajah, baik kuda, baik singa, maupun dog atau pig, ya, babi, atau binatang-binatang apapun juga, nggak ada yang bisa diajak oleh Adam atau bisa dirangkul Adam sebagai tenaga penolong bagi hidupnya dan tenaga atau penolong yang sepadan. Sehingga harus ada tindakan intervensi langsung dari Tuhan untuk hal ini. Ayat yang ke-21 berkata begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kita seringkali berkelakar di ranah teolog, ya, atau para hamba Tuhan, pendeta, bahwa inilah peristiwa operasi atau bedah pertama dalam sejarah peradaban. Operasi bedah tubuh. Di mana dikatakan bahwa Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Zaman sekarang dibius. Sebab kalau dioperasi mengeluarkan satu penyakit atau mengeluarkan membedah yang ada di dalam tubuh tanpa dibius, mau nggak? Mau, harus dibius supaya tidak ada rasa apa-apa. Demikian juga pada zaman itu Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak itu nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang kami kalau di Fort, ya, di rumah kan di sebelah masjid. Masjid itu kadang-kadang jam 4 kurang sudah setel rekaman. Rekamannya itu satu putaran, setengah jam. Kencang sekali suaranya. Tetapi ketika tidur nyenyak, bangun pagi, apakah ada suara masjid tadi? Tidak dengar, tidur nyenyak. Tapi kalau nggak tidur nyenyak, pasti terdengar. Jadi apapun kalau dalam keadaan tidur nyenyak, tidak akan rasakan apa-apa. Perampok masuk di rumah kita, kalau kita berada dalam keadaan ketiduran dan tidur kita nyenyak,
udah habis. Rumah kita pasti diobrak-abrik dan harta kita hilang. Jadi dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Berarti terbuka, ada hal yang terbuka karena tulang rusuk itu diambil. Dan Tuhan bilang, Tuhan tutup kembali. Berarti ini bukan dalam konteks seperti orang main sulap, tetapi sebuah tindakan nyata terjadi apa yang disebut operasi bedah. Dan inilah sejarah bedah pertama yang dijumpai di alam semesta ini. Dan kemudian rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah. Jadi perhatikan, dibangunnya, bukan diciptakan. Karena rusuk itu sudah ada, bahan bakunya sudah ada, diambil dari tulang rusuk Adam, sehingga bukan bahasa cipta, tetapi bangun, memodifikasi, membentuk. Sementara Adam itu ciptaan Tuhan, bara, dalam bahasa Ibrani bara, artinya diciptakan. Sementara Hawa dibangun, karena bahan bakunya sudah dari Adam, tulang rusuk. Tetapi baik tulang rusuk maupun tubuh Adam semuanya sama, berasal dari bentukan Tuhan, dari tanah yang dibentuk Tuhan menjadi makhluk hidup. Oke. Jadi dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ingat, dibangunnya seorang perempuan, bukan seorang laki-laki lagi, tetapi perempuan. Artinya makhluk yang dibangun ini akan menjadi pribadi yang mendampingi sebagai penolong, yang kemudian menjadi disebut sebagai istri. Jadi Adam ditemukan dengan Hawa, Hawa ditemukan dengan Adam, menjadi satu daging. Jadi bukan Adam dan Edi, ya, bukan Ariel dan Brian. Tapi saya kasih contoh, misalnya Ariel dan Benny misalnya. Nah, ini yang contoh saja. Atau Otniel dengan Deva misalnya. Ini kan contoh. Artinya lain jenis, bukan homo, ya, tetapi betul-betul berbeda gendernya. Makanya jodoh yang benar adalah gender yang berbeda. Oh, saya cinta banget sama Edi, padahal dia namanya Edo. Nggak ada yang bisa pisahkan kami berdua, udah cinta kok. Ampun Tuhan. Laki-laki sama laki-laki, lanang sama lanang, ya, kaset sama kaset apa? Nah, kalau sudah, nah iya. Jadi benar-benar yang namanya pasangan sejodoh itu adalah laki-laki dan perempuan. Makanya Tuhan membentuk tulang rusuk dari Adam itu bukan lagi sebagai makhluk pria, tetapi perempuan. Dan kemudian Adam dan Hawa itu adalah diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar yang seperti minggu yang lalu, Imago Dei, yaitu serupa dengan gambar Tuhan. Lalu berkatalah manusia itu, Adam bilang begini, inilah dia tulang dari tulangku. Nah kalau di Batak itu, kalau kita bilang inilah dia tulang dari tulangku, maka bahasanya kan beda ya. Karena ini bicara tentang tulang, memang ya satu instrumen dalam tubuh kita. Manusia tanpa tulang, bagaimana kira-kira manusia tanpa tulang? Nah, kayak apa ya, kayak makhluk di dalam kartun itu yang bisa elastis itu. Begitu pula manusia tanpa daging, cuma tulang, ya tengkorak. Manusia itu baru benar-benar manusia perfect kalau ada tulang, ada daging, ada kulit.
Ya manusia juga punya daging tapi nggak punya kulit. Aneh. Jadi semuanya harus lengkap. Lalu berkatalah manusia, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk disebut perempuan, yang kemudian dikenal dengan Hawa. Si manusia ini, ya, yang laki-laki ini yang kemudian dikenal dengan Adam. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini perintah, ini firman Tuhan. Artinya ketika seorang menikah, ini khusus laki-laki, dia akan meninggalkan ibu dan bapaknya karena sudah membentuk sebuah ring tersendiri. Makanya kalau seseorang kalau dia sudah menikah, jauh lebih bagus dia cuma kontrak, harus tinggal terpisah dengan orang tua. Kenapa? Karena sudah dua kepentingan di sana. Dua keluarga ya dua kepentingan. Tetapi pada praktek hidup kan ada anak yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua. Ketika anak sudah menikah dan tinggal di rumah orang tua, maka anak harus mengikuti peraturan orang tua karena dia tinggal dengan orang tua. Kalau orang tua ikut anak setelah anak menikah, maka orang tua harus ikut aturan-peraturan yang ditentukan oleh sang anak karena orang tua ikut. Siapapun pengikut, dia harus menuruti siapa yang dia ikuti. Makanya lebih baik bisa, karena ada dua kepentingan, sudah dua keluarga. Memang anak dan orang tua baru hubungannya jauh lebih bagus seperti itu. Tapi kalau keadaan dan kondisi tidak belum memungkinkan untuk berpisah, masih mau gabung, ya udah gabung, lalu damai-damailah dalam keluarga. Karena dua keluarga di dalam. Kan ada juga anak yang disebut dengan anak ibu, anak mama, di mana sang mama tidak rela kalau anaknya itu menikah keluar dari terpisah dari ibunya. Dan ini terlalu banyak intervensi terjadi di dalam yang membuat salah satu di antara pasangan itu tidak nyaman, dan paling tidak nyaman pasti anak mantu. Pasti anak mantu. Karena peraturan keluarga, peraturan orang tua yang jalan di sana. Nah, kita kalau sebagai pria atau sebagai wanita, kita punya pasangan kita tinggal di rumah orang tua kita, tega kita membiarkan pasangan kita menderita batin oleh karena peraturan-peraturan yang begitu ketat, dalam apalagi kalau menjadi anak mantu keluarga ningrat keraton, harus pakai belangkon, harus pakai taruh kris di pinggir, kalau jalan wah benar-benar luar biasa, protokoler kerajaan sangat ditekankan. Kenapa Pangeran Harry, anak dari Pangeran Charles, meninggalkan kemuliaan istana kerajaan Inggris dan kemudian pindah di Amerika? Semua atribut kerajaan di dalam diri pangeran ini dicopot. Baru wawancara dengan Oprah itu yang Winfrey, Oprah Winfrey, wawancara. Pangeran Harry didampingi oleh istrinya Kate Middleton, ya. Lalu diwawancarai Meghan ya. Kalau Kate si ini William punya istri. Meghan ya. Meghan di samping Pangeran Harry membeberkan bagaimana kami nggak memutuskan meninggalkan kerajaan. Warna kulit istri saja saya sama anak saya diperbincangkan di kerajaan. Sampai hal seperti itu, sambil istrinya juga
menangis melelehkan mata di sana. Betapa ketatnya protokoler di dalam sebuah keluarga, apalagi kerajaan. Makanya kalau menikah, kalau memang belum mampu beli rumah sendiri ya kontrak. Kalau juga belum mampu kontrak ya tidak apa-apa, tinggal di rumah dan ikuti aturan keluarga. Dan harus sudah disampaikan kepada pasangan sebelum menikah, supaya jangan sampai ketika menikah bermasalah. Ini penting. Paling si Jile atau si Jeffrey, Bapak mau apa? Kami masih lama Pak. Tapi nggak apa-apa, ini perlu dan sekarang dikasih tahu. Yakin ya. Lain-lain. Tapi kalau yang pasti siapa? Siapa? Oh. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka berdua telanjang jalan-jalan di tangan itu sebelum jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi dan menyaluti seluruh keadaan mereka. Adam melihat ketelanjangan Hawa juga melihat ketelanjangan Adam, tapi tidak ada, bukan nggak tahu malu, tetapi yang namanya malu itu nggak ada. Malu itu baru ada ketika dosa menghantam manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Salah satu indikatornya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka melihat mereka dalam keadaan telanjang, bersembunyilah mereka. Saya mau tanya, kalau bersembunyi berarti nggak mau dilihat oleh orang lain. Kenapa nggak mau dilihat orang lain? Bukan takut saja, tapi coba kalau omnya telanjang, kalau ada orang datang, pasti dia ngumpet, lari kabur, cari penutup, ya kan? Bisa. Ini kan contoh-contoh bahwa saya cuma memberikan penjelasan tentang malu itu baru ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, konsep ciptaan Tuhan kepada manusia itu adalah berada di dalam kesempurnaan dan kekekalan. Makanya kemudian ketika kalau saudara tahu bahwa pernikahan itu dibentuk Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ingat, manusia jatuh dalam dosa ada di dalam kitab Kejadian pasal 3. Pasal 2, pasal 1 memberikan highlight prolog tentang penciptaan termasuk manusia. Kemudian detail penciptaan yang ada di dalam pasal yang kedua. Mereka diberkati di sana seperti khotbah minggu yang lalu. Baru Tuhan bilang, Tuhan memberkati dan Tuhan memberi perintah, beranak cuculah kamu, penuhilah bumi. Artinya diberkati dulu baru beranak cucu. Sekarang banyak yang sudah bercucu baru dinikahkan masal. Ya. Kamu nggak mau beranak cucu dulu kan baru dinikahkan. Tetapi berkati dulu ya. Iya. Harus begitu. Itu pernikahan yang normal. Kalau misalnya ada yang tidak seperti itu, tidak ada jalan keluar kecuali datang sama Tuhan minta ampun bahwa pernikahanmu salah, supaya dikuduskan Tuhan agar supaya berkat tidak menyimpang ke hal-hal yang lain. Oke. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, penting sekali untuk kita menggarisbawahi hal ini, bahwa berkeluarga itu adalah settingan Tuhan, ciptaan Tuhan, bukan bentukan manusia. Makanya keluarga itu harus dijaga baik-baik setelah berkeluarga. Nah, saudara, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 menjadi fokus bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah sifatnya eksklusif. Sifatnya eksklusif. Tapi ketika dia berkeluarga, dia tidak boleh tinggal terus dalam konteks eksklusif, tetapi dia juga harus inklusif. Artinya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi soal hubungan suami istri eksklusif. Artinya tidak boleh diintervensi oleh orang lain.
Artinya dia harus menjaga masing-masing, ya, eksklusif. Ikatan pernikahan itu dibentuk oleh Tuhan. Karena pernikahan itu adalah gagasan Tuhan, bukan gagasan manusia. Tuhan membentuk institusi pernikahan sebagai yang pertama di muka bumi. Enggak ada lembaga di dunia ini yang mendahului pernikahan. Apakah itu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, rumah sakit, atau lembaga kerajaan, republik. Tidak ada yang terbentuk sebelum lembaga pernikahan dibentuk. Artinya institusi pertama dimulai dari pernikahan. Dua orang bersatu. Lalu dua orang ini ketika bersatu melahirkan keturunan, menjadi sebuah kelompok. Maka kemudian dibuatlah sebuah lembaga yang namanya lembaga kampung atau desa, di mana ada pemerintahan di sana sebagai kepala desa, dan terus sampai kemudian menjadi sebuah kerajaan atau sebuah negara. Tetapi semuanya dimulai dari lembaga pernikahan. Nah, kenapa disebut eksklusif? Dikarenakan ketika pernikahan terjadi, maka seorang dalam sebuah keluarga harus mengambil langkah radikal, meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan pasangannya, membentuk keluarga baru. Oke. Kemudian juga seorang laki-laki memisahkan dirinya dari orang tuanya atau mertuanya untuk bersatu dengan istri, membentuk keluarga baru. Yang kedua, ikatan yang menyatukan. Disebut eksklusif karena terintegrasi dengan luar biasa. Sekali lagi, meninggalkan ayahnya dan ibunya sebagai ketentuan Tuhan. Dan juga diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau pernikahan diketahui oleh banyak orang, bagus kan jalannya nanti. Tapi kalau menikah sembunyi-sembunyi jadi omongan orang. Kalau di sana di tetangga kita kan nikah siri. Diam-diam, tahu-tahu udah punya anak, diberitahukan bahwa kamu udah nikah siri tahun sekian. Kenapa itu terjadi? Something wrong. Ada sesuatu yang salah. Tapi pernikahan yang benar adalah pernikahan yang diumumkan. Diumumkan di sini diketahui setidaknya oleh keluarga. Kalau pernikahan yang dirahasiakan tanpa diketahui papa dan mamanya, tahu-tahu udah menikah. Apakah itu disebut kawin lari? Kalau di Lombok, suku Sak-Sak di sana, itu kalau mau menikah, sebelum menikah itu cewek itu harus diculik dulu. Diculik dulu oleh laki-laki. Setelah diculik, baru kemudian dikembalikan ke keluarga dan pernikahan dalam surga. Aneh ya? Tapi ini nyata. Oh, Bapak tahu dari mana? Udah berapa kali datang di lokasi desa kuno ini. Kan mereka menceritakan budaya dan mereka itu jarang menikah dengan orang luar. Hanya mereka dengan mereka di kalangan itu. Ya, kalau Anda pergi ke Lombok, itu kan ada satu tujuan wisata, pasti dibawa ke situ. Oke. Berikutnya, ikatan eksklusif. Karena ikatan ini adalah ikatan yang sifatnya permanen. Bersatu dengan istri, keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian di dalamnya ada keintiman, menjadi satu daging. Berikutnya, kesatuan yang berimplikasi secara fisik, bukan hanya fisik juga, emosional dan sosial. Dan pernikahan Kristen menjadi unik karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ada contoh di dalam Perjanjian Baru, pernikahan di negeri Kana. Pernikahan ini, perjamuan kawin ini menjadi diberkati oleh Tuhan secara luar biasa karena ada Yesus di tengah-tengah. Mereka kehilangan, bukan kehilangan, kehabisan atau ya kehabisan lah, atau bahasa lunaknya kekurangan air anggur untuk apa? Pesta. Lalu mereka tahu
Maria tahu karena rupanya keluarga mereka. Wah, malu banget kalau sampai iya. Coba kalau kita bikin pesta, tamu-tamu belum pada makan semua, udah habis makanan, malu nggak? Malu. Tetapi saya pernah berkata kepada satu keluarga yang melakukan pernikahan bahwa, Bu, sudah habis ya makanannya. Iya, tidak usah malu. Ibu sudah dan bapak sudah menyiapkan untuk melebihi undangan. Tetapi ada perampok-perampok makanan yang masuk. Dari rumah udah taruh plastik di dalam tas dan kemudian bolak-balik ke meja makan, datang ke tempat duduk, masukkan ke dalam tas dan bawa pulang. Itu namanya perampok. Makanya makanannya nggak cukup. Jangan malu. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat saya waktu itu setelah kejadian itu, ya, mari jadi contoh. Kalau keluarga yang melaksanakan pernikahan berkata karena sudah terlayani semua, lalu ada makanan sisa, lalu keluarga bilang silakan, Pak bungkus nggak apa-apa. Orang baru 25% undangan datang. Makanan sudah habis di jalan. Ini kejadian, benar-benar kejadian terjadi. Masih ingat nggak Ibu Pantas? Almarhumah. Anaknya menikah di restoran di Cikini sana. Ampun Tuhan, belum 50% undangan datang, makanan udah dijarah. Untung Ibu Pantas itu dan keluarganya rupanya ada cadangan banyak di belakang. Jadi nggak memalukan. Besoknya Ibu Pantas hadir di ibadah. Bu, apa kabar pernikahan tadi malam anaknya? Baik Pak Pendeta, terima kasih. Cukupkah makanannya? Kok puji Tuhan? Padahal saya saksikan dengan mata kepala sendiri penjarahan pernikahan. Kenapa? Karena di samping saya yang dijarah. Waktu itu saya ajak Pak Jen Ratu. Pak Jen, kenal nggak Pak Jen? Nanti kenal nggak emang? Ya, yang sopir di gereja, driver, dia itu saya ajak. Tujuan saya ajak, saya bilang kamu perhatikan tingkah laku yang hadir di pesta. Apa? Dia tanya, bagaimana? Yang satu ini aja, diperhatikan. Pulang pergi. Sampai di suara buka tas. Buka. Mengerikan. Jadi eksklusif hubungan pernikahan. Tidak se-eksklusif bapak dan anak atau ibu dan anak atau orang tua dan anak. Karena minggu lalu Bapak sudah memberikan penjelasan bahwa hubungan orang tua dan anak adalah hubungan darah. Sementara hubungan suami istri itu adalah covenant, ikat janji. Karena tidak ada hubungan darah, maka diikat dalam sebuah perjanjian dan Tuhanlah yang mengikat. Karena perjodohan itu adalah jodoh itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Makanya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena hubungan covenant. Jangan sampai setelah punya 3 anak tiba-tiba terjadi diskusi suami istri. Kayaknya kita mesti pikir ulang hubungan pernikahan kita. Kayaknya nggak cocok ya kita ya. Padahal udah 3 anak. Masih bilang nggak cocok. Udah 3 anak. Bukan nggak cocok, tetapi ada sebuah pelanggaran, pengkhianatan di dalam. Ya, perlu dirukunkan kembali tentunya. Ini eksklusif. Ini ya mungkin tidak terlalu vulgar lah kalau Bapak ngomong, walaupun banyak ada remaja anak. Kalau bapak sama anak, orang tua dengan anak. Kalau Brian kan anaknya Ibu Revo. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Lalu walaupun hubungan darah, nggak mungkin dong Brian keluar dari kamar mandi belum pakai baju lalu ketemu mama. Nggak bisa dong. Benar nggak? Udah dewasa soalnya. Iya. Malu.
dewasa. Tapi kan suami istri tidak ada halangan. Itulah yang disebut eksklusif, karena hubungan emosi, hubungan sosial, hubungan fisik terjadi di sana. Makanya ketika ada seorang bapak atau seorang ibu meninggal oleh pasangannya, lalu dia ingin menikah lagi. Sebetulnya tujuan dia menikah lagi untuk cari teman. Karena anak-anaknya pasti menikah. Dan ketika menikah, apakah mereka akan memperhatikan orang tuanya? Udah syukur ada yang mau dan kemudian mau menemani. Seperti contoh saya sama ibu. Kalau ibu sih sebetulnya udah nggak ada niat untuk ke sana. Itu menurut saya, tapi belum tentu menurut beliau. Karena banyak pengagum. Sebelum saya masuk, banyak sekali pengagum. Banyak. Ya, ada macam-macam lah. Tetapi beliau ini selektif sekali. Saking selektifnya, Bapak lah yang dipilih. Berarti semuanya tereliminasi. Dan Bapak memenangkan audisi. Wow. Luar biasa. Berikan tepuk tangan. Saya waktu itu hidup sendiri itu 15 tahun. Sementara Bapak baru 1 tahun setengah. Tapi puji Tuhan, ketika saya mau menikah, saya bilang sama anak saya, mereka itu betul-betul support, mendukung. Iya Pak, cocok Pak. Tetapi ada kan yang anak-anak gak mau kalau bapaknya atau ibunya menikah lagi. Pertanyaan saya, apakah anak itu akan mendampingi ibunya setelah dia berkeluarga? Belum tentu. Ada istilah kasih ibu orang tua kepada anak itu abadi sepanjang masa. Tapi kasih anak sama orang tua belum tentu. Belum tentu. Orang tua terhadap anak kadang-kala bisa begadang 1 malam 2 malam karena jaga gendong, karena gak sehat. Tapi ketika orang tua itu menjadi tua, masihkah mau digendong? Apalagi sudah ada pasangan dan pasangannya juga pasangan jutek misalnya. Nggak mau kalau pasangannya itu memperhatikan orang tua bercabang hati. Ya anak-anak, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, mari. Hubungan suami istri, hubungan keluarga itu harus dijaga. Keseimbangan itu harus dijaga. Berikutnya Bapak akan sampaikan tentang ayah idaman, ibu bijak, dan anak yang membanggakan. Itu penting sekali. Jadi kita kupas, ya kata teman saya, mari kita kupas karena mumpung terkait tentang keluarga. Sekali lagi, Jacqueline, dengan baik-baik ya. Nah, walaupun masih jauh, ya, masih jauh, perjalananmu masih jauh. Kau harus sekolah, kuliah, kemudian bekerja. Kemarin Bapak tanya, kalau kamu ini mau menikah umur berapa? Kalau katanya udah bekerja. Ada anak-anak baru kecil-kecil, ya Tuhan udah gendong anak yang nggak jauh besarnya dengan mamanya, karena masih muda sekali. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita persolid hubungan kita antar keluarga dan perhatikan dasar-dasar kebenaran tentang keluarga. Bahwa institusi keluarga adalah bentukan Tuhan. Jangan kita permainkan hubungan ini, karena hubungan ini adalah hubungan yang dirancang Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita pada pagi hari ini.